Nah terus saat itu memang kita drop banget, sedih banget. Pastilah kan ya. waktu keguguran itu. Pengen sih cepet, pengen cepet, cuman sebenarnya aku tuh muak sama hamil. Bayangin nggak? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah melewati drama-drama ya, Betul. terlalu banyak iklan. Nah coba Kan Mami kapan mulai nih? Mami kan pengen kongko. Jadi seneng banget, thank you Eris udah main-main ke rumahnya. Rumahnya tuh keren banget, asri-asri gitu, berasa ada di Pulau Dewata Bali ya. Dari pintu masuk udah hijau semua, aku aja sampai kayak ih keren deh, kok ada yang begini ya di Jakarta. Kamu udah lama tinggal di sini? Baru setahun. Baru setahun, jadi beli jadi gitu langsung. Iya, masuk betul. semuanya. Emang kalau rumah kan jodoh-jodohan, dan rumah tuh memang sesuai karakter orangnya ya. Gitu kan, karena suami aku tuh memang anak alam banget gitu. Dia kan selalu udah besar di hutan. Jadi Iya. pas begitu lihat rumah ini, oh kita harus stay di Langsung sini. jatuh cinta. Kamu sempet muter-muter dulu tapi? Sempat, pokoknya kita selalu carinya Oh, di Berat berapa tahun sih? Aku lupa. mau dua Mau 2 mau tahun. Terus sebelumnya kamu di rumah kamu di Sentul ya? sebelumnya di Depok. Oh di Depok. Cinere, Oh, di oke Depok. oke. Terus cari daerah. Amar di Sentul, terus setelah nikah ke Jauh ya guys ya. Waktu dating berarti Jadi bolak-balik. Sentul sama Depok. Enggak, datingnya di lokasi. Oh, oke. Datingnya di lokasi. Tapi kan kalau jemput itu pernah ke rumah dong. Iya, nganter ke rumah. Itu jauh banget loh. Iya. Itu ujung ke ujung loh. Namanya masa pacaran kan nggak ada yang jauh. Jauh lah, semuanya dekat di hati Betul. berasa ya. Mm-mm. Oh jadi kamu pindah ke sini, terus butuh renovasi dulu atau apa? Enggak sih, nggak banyak renovasi. Kita cuma ngisi barang doang. Oh jadi kamu memang udah suka dengan layoutnya. Konsepnya. Coba nih ya. Yes. Terima kasih. Thank you. Terima Sini, kasih. Mau kongko juga sama kita? Sama cewek-cewek sini? Sama cewek-cewek? Oh enggak, mau main. oke. Oke. So, oh jadi kamu udah hampir setahun dong ya tinggal di di sini. sini. Gimana, enak gak? Enak banget, enak banget. Emang pas rumahnya, apalagi sekarang kita punya bayi. Jadi setiap pagi, air sekarang udah 3 bulan, harus diajak jalan-jalan. Miss Claire sini dong, ikutan main. Jadi dia harus sering dibawa keluar. Oh, Gitu. lebih sering dibawa keluar. Claire, baik deh Claire nih, mulai deh Claire deh. Jadi kamu happy banget ya tinggal di sini ya? Happy banget. Jadi waktu kalau aku throwback yang kemarin, pas kehamilan kamu yang pertama, kamu udah kesini dong? Di Sentul. Oh masih di Di Sentul. Sentul ya, waktu terakhir kita ketemu tuh Pilates. Iya. Iya itu nggak sih? iya itu dari Sentul. Oh kalau nggak salah hamilnya 6 bulan deh. Iya. Kamu berapa bulan tuh waktu ada momen? 4, I think 4. Empat ya. Cuma kan karena memang kembar jadi lebih besar. Jadi kan. lebih besar. Waktu itu kan Iya, perutnya kita- besaran aku daripada Kasani. Kan 2 double Iya, ya kan. iya. Tapi gimana kamu ngelewatin proses akhirnya kamu bisa sekarang udah ada baby air lagi. Maksudnya kan karena aku banyak banget nih kalau terima email atau DM banyak yang cerita kan kayak ngalamin traumatik di masa-masa kayak dia udah pernah hamil terus keguguran dan akhirnya dia tuh trauma untuk hamil lagi, tapi kamu masih muda kan sama Iya. Amar dan bisa ngelewatin, bisa go through, dan kalian tuh bisa recovery cukup cepet gitu. Gimana kamu ngelewatin? Emang mungkin semua udah rencana Tuhan ya. Iya. Gitu, dan mungkin memang waktu kemarin itu belum siap secara parent gitu, belum dewasanya mungkin Oke. belum gitu kan, sama-sama baru nikah terus masih Tiba-tiba pada dapet muda keras kembar. kepala gitu kan. Jadi masih kayak ini harus my way, kalau sedangkan Amar harus caranya dia, jadi mungkin masih keras, sama-sama keras gitu ya. Terus dapet baby yang kita nggak plan sama sekali, udah gitu kembar lagi kan, dua Iya. gitu. Oh itu berarti bukan program atau Nggak, program nggak apa, dan kita juga aneh karena nggak ada yang punya riwayat kembar di keluarganya. Keluarga aku nggak ada yang kembar, keluarga Amar juga nggak ada yang kembar gitu. Wow. Dari mana itu si kembar datang apa kalau bukan dari resepnya Tuhan? apa itu ya? Iya beda dari Tuhan pasti. Nah terus saat itu memang kita drop banget, sedih banget. Pastilah kan ya. waktu keguguran itu, dan kan posisinya juga besar ya, udah 7 Besar, bulan, besar. udah nggak dikuret lagi tuh aku sesar kan. Oh, Udah kayak berarti kamu udah, maksudnya 7 bulan tuh harusnya udah bener-bener kalian udah bisa lihat bentuknya, Emang udah wajahnya, udah sempurna banget bentuknya.
Iya, gitu. Dan ya emang udah rencana Tuhan ya aku mendapatkan suami, emang udah jodoh gitu. Dan dia sebenarnya hidupnya juga udah beberapa kali kehilangan juga. Oh, kamu udah sempet beberapa kali? Amar. Oh, Amar. Jadi dia tuh waktu kecil kehilangan ibunya dan kehilangan adik perempuannya. Jadi maksudnya dia tuh lebih tough gitu loh, kayak memang semua orang tuh akan meninggal nanti, kita kan di hidup ini tuh cuma sementara. Nah makanya untung aku mempunyai suami seperti Amar gitu yang bisa. Jadi nggak yang terlalu sedih tuh di entertain. Iya, jadi dia tuh kayak larut-larut. dia lebih kayak ngasih tahu dulu, sama apa yang kamu rasain aku rasain dulu saat aku masih kecil, kehilangan ibu, kehilangan adik. Ini memang sudah jalannya, mungkin di balik ini ada hikmahnya nanti yang kita akan pelajari. Jadi benar-benar salah satu the biggest support system supaya aku cepat bangkit itu memang Amar. Berarti peran suami tuh penting ya. banget. Jangan maksudnya bukannya malah bukannya harus move on gitu ya. Move on bukan berarti kita melupakan apa yang udah pernah terjadi ya. Tapi maksudnya belajar dari kita nggak boleh terus-terusan meratapi kesedihan, iya kan. Bener. Keluarga juga banyak yang support. Lah. Dan untungnya aku juga cepet setelah itu kan kita langsung ibadah. Iya. Itu benar-benar umroh ya. Umroh, iya benar-benar. Pasrah lah, berserah lah ya sama Tuhan ya. Dan bagusnya setelah itu kita langsung semangat pengen punya baby lagi. Oh langsung justru ya, kamu nggak yang tiba-tiba nggak aku mau rest dulu, istirahat dulu. Justru kita kayak pengen gitu, semangat gitu untuk kamu mau ulang lagi langsung ya. Nah terus kita konsultasi sama dokter, kata dia memang paling cepat jeda 3 bulan. Dan kamu waktu itu jedanya pas 3 bulan. Pas 3 bulan langsung isi. Iya, makanya waktu itu aku dengar berita kamu. Terus aku di hati aku nih aku yakin banget, aku sempat share ke suami aku, Aris pasti cepet dapetnya. Ya pasti of course seizin Tuhan ya, tapi kan kalian masih muda dan pasti spiritnya tuh beda lah gitu kan. So kamu langsung kata mama, berarti kamu nggak sedihnya nggak berkelamaan ya. Aku bisa kamu juga langsung bisa rilis, langsung bisa. Karena waktu juga aku nggak lama sih, maksudnya aku ngasih waktu aku cuma misalnya seminggu aja benar-benar di rumah, maksudnya you cried out bener-bener semua. Setelah itu aku aktivitas, pokoknya keluar rumah sibukin diri aja, tetap beraktivitas normal supaya maksudnya nggak terus pikiran tuh tertuju pada itu terus gitu. Jadi benar-benar aktif, sibuk aja, banyak hobi-hobi yang aku lama dulu nggak aku lakuin. Berduaan, dan yang paling penting suami itu supportnya full banget ya. Nggak bikin makin drop, sedih atau nginget-nginget. Dan sekarang kamu gimana setelah kamu ngelewatin proses kehamilan yang kedua kan? Pada saat melewati proses yang kedua, apa yang paling kamu persiapkan gitu di dalam melewati proses setelah kamu melewati yang sebelumnya ya? Apa kamu lebih kepada enggak, pokoknya this is my new journey, nggak mau bawa-bawa parno yang dulu masuk ke hidup kamu yang kedua, atau kamu lebih yang jaga banget gitu? Aku gimana ya, orangnya termasuknya agak cuek sih gitu, nggak paranoid juga sama sebelumnya, tapi memang satu hal yang aku pelajari, lebih teliti dalam memilih dokter. Nah itu penting banget ya. Kamu share nggak? Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kan maksudnya setiap wanita kan punya journey kehamilan beda-beda. Ada yang semuanya lancar aja tapi strugglingnya beda lagi, ada yang ngalamin kayak Irish. Nah ada nggak kira-kira yang kenapa kamu bilang harus hati-hati memilih dokter gitu? Karena ya itulah, kalau hamil yang pertama kan aku nggak tahu apa-apa, jadi lebih pasrah aja, dengerin omongan orang kayak, oh dokter ini bagus, dokter ini, banyak orang yang sama si dokter ini karena mungkin namanya udah populer tapi kamu nggak tahu sebenarnya ada kepentingan pribadi kamu yang sebenarnya kamu harus cari dokter yang seperti apa gitu ya. Iya gitu, jadi dan terima jadi aja, jadi kita hanya percaya sama satu dokter itu terus-terusan sampai si bayi itu waktu itu udah 7 bulan. Jadi penting banget untuk dapat second opinion. Betul gitu. Karena waktu itu pas dapat second opinion ternyata keadaan bayinya nggak seperti yang si dokter bilang, sehat-sehat aja, enggak gitu, ternyata bermasalah. Terus aku dilempar ke dokter ini, begitu banyak dokter, dan akhirnya waktu itu udah kondisinya parah gitu. Makanya waktu kehamilan yang kedua aku benar-benar ya telitiin semua dokter-dokter mana yang bagus gitu, apalagi kan kondisi aku udah pernah miscarriage sebelumnya. Iya, jadi kamu pasti harus ekstra lah ya dalam hal itu. Penting banget untuk milih dokter yang bagus, itu penting banget.
Tapi aku seneng sih, kamu kayaknya bener-bener dewasa yang kedua ini. Karena aku lihat tuh kamu justru kayak tadi kamu bilang, enggak sih aku nggak parno, tapi parnonya kamu itu lebih kepada yang esensi gitu, yang bener-bener yang oke, salah gue kayaknya dulu satu dokter aja, udah gue anteng-anteng aja, santai-santai aja, percaya-percaya aja terlalu gitu cuek ya. banget waktu di awal gitu, kayak serahin semuanya, aman-aman, nggak dengerin omongan orang tua gitu kan, nggak boleh begini bagaimana, nyantai banget ya. Iya, Kayak yang terlalu kurang bersyukur atas kehamilannya, harusnya kan lebih dijaga gitu. Dan yang kedua kamu lebih ekstra ya. Iya. Jadi yang kedua ini kamu bener-bener apa ya, fokus banget dalam pemilihan dokter, dan waktu itu akhirnya kamu memiliki dokter lebih dari satu. Lebih Dari satu. So double check, make sure omongannya sama enggak, apa ini itu, dan you feel better lah ya saat benar, itu ya. better banget. Terus pertama kali lihat baby air pasti perasaannya super happy gak sih? Happy banget. Dan yang aku gak nyangka tuh, kok bayi gue bule banget gitu. Happy banget. Kamu kan bule, gimana sih? Gak nyangka seputih itu gitu. Air tuh waktu lahir. Loh, maminya kan udah bule, dia juga kayak Pakistan timur Iya. timur tengah Tapi gitu. air waktu lahir tuh bersih. Kalau keluar Chinese baru kamu bingung. Jangan dong. Kalau keluar kayak Claire baru kamu kenapa jadi begini gitu ya. Soalnya kan aku lihat maksudnya di dokumenter banyak video-video orang lain kan yang baru lahir tuh bayinya tuh maksudnya ada ya I don't know kayak white stuff atau apalah, itu bersih banget. Iya. Putih, Claire juga gitu sih, bersih benar-benar. banget, kayak gak nyangka, ya ampun ini bayi siapa, lucu banget. Terus lebih kayak amazed bahwa ini makhluk kecil ini yang tadinya dalam perut. Iya, aku juga gitu sih. Kok bisa? Ini juga pengalaman pertama aku lahiran. Jadi pada pertama kali aku lahiran ngelihat Claire nangis kayak kayak kamu wondering, kayak bingung sendiri gak sih kamu, terus kayak pengen cepet-cepet apakah bayi kita oke enggak, iya gak sih kayak gitu kan? Iya. Ada perasaannya Terus, all good, terus kayak dikit-dikit gimana Han, everything okay, kayak like pas kamu lihat secara fisik kamu kayak nggak nyangka gak sih dalam perut Terus kayak ada kehidupan. kuasa Iya, Tuhan iya, banget, iya. kok bisa seorang Manusia kita yang iya. dulunya kecil, apalagi kan aku masih muda, Yes, kan aku juga gitu. masih ABG, kok bisa menghasilkan gitu seorang Iya. manusia kecil. Itu kan aku liatin jari-jarinya, ini Iya. kok sempurna banget, lucu banget, terus kok bisa kok mirip gitu. Iya. Gimana caranya dalam perut itu kok bisa sampai jadi seperti sempurna ini gitu, kayak kuasa Tuhan. Dan Tuhan cuma butuh waktu 9 bulan untuk perfect kayak gitu ya, bisa kasih hidup gitu, spiritnya, rohnya, iya gak sih? Setelah itu apa yang kamu rasain jadi ibu? Kalau aku setelah jadi ibu, selain kayak kesabarannya beda, tapi lebih kepada lebih mengakui gak sih kuasa Tuhan tuh kayak kalau dulu kita percaya Tuhan, cuma kalau sekarang tuh lebih kayak ya ampun Tuhan aja bisa buat menurut seperti aku ini gitu. journey spiritualnya tuh beda banget. Saat udah punya anak, apalagi kan aku kan journey untuk menyusuinya susah, nggak semudah gimana? orang-orang. Kenapa Karena itu? memang bentuk payudaranya memang susah. Jadi air untuk menyusui itu, makanya waktu itu stres banget. Jadi waktu pertama itu berhasil tuh kayak rasanya menjadi ibu seutuhnya gitu, bisa menyusui gitu. Iya. Makanya di situ kayak benar-benar kan dalam agamaku juga kan, kalau menjadi seorang ibu kan wanita tuh benar-benar sudah melakukan salah satu tugas dia gitu kan, dalam masa hidupnya itu menjadi seorang ibu. Itu kan kayak tugas yang sangat mulia. Iyalah. Makanya sekarang baru ngerti ya, maksudnya pekerjaan yang paling sulit tapi membahagiakan walaupun nggak dibayar adalah menjadi seorang ibu, bener nggak? Iya, dulu setiap temen ngomong kayak gitu agak lebay ya nggak? Lebay. Terus kayak misalkan, aduh nggak bisa nih, udah kenceng banget nih dada nih, gue harus pulang, anakku udah harus susu gitu. Terus kayak ya udah bentar aja kan ada susu kaleng udah nanti jil. Tapi sekarang kayak kayak ada seseorang makhluk kecil di rumah yang membutuhkan kita, yang kita nggak bisa lama-lama ninggalinnya nggak. Terus lebih kayak kehidupan itu benar-benar punya purpose, karena kalau kita sampai nggak ngurus dia, bagaimana dia bisa hidup gitu loh, si bayi kecil ini gitu, karena nggak mungkin dibiarin sama bapaknya gitu. Benar. Kita tuh benar-benar berarti gitu. Tapi aku seneng banget sih ngelihat kamu tuh kayak sekarang ya, maksudnya yang sebelumnya kan kamu kelihatannya tuh kayak, mungkin karena kamu lagi hamil juga kan, terakhir kamu capek pasti berasa. Terus kalau sekarang tuh aura kamu tuh kayak udah happy, udah rilis. Aku nggak ngerasa juga kamu tuh kayak ada
traumatik, ya kan. Awalnya tuh kayak ngobrol sama kamu kayak takutnya nanti ini nggak ya deg-degan apa, tapi kamu kayaknya udah rilis aja, ya udah I'm happy now. Terus kamu jadi sering share nggak ke teman-teman kamu? Kita bukan tipe yang kayak takut untuk menceritain atau kayak parno terhadap atau keinget sedih lagi, kamu nggak baperan kayak gitu lagi ya. Yang udah rilis, kamu itu sebagai tabungan kita di surga gitu. Dan mereka adalah bayi-bayi yang cantik-cantik banget gitu. Mereka udah sempurna. Kenapa? Taram. Hello. Kamu lucu sekali. Is this yours? Terus sekarang kamu ada rencana nggak untuk mau nambah baby lagi? Kalau aku ada soalnya. Kalau kamu? Sama, ada. Mau beda berapa tahun rencana? Maksudnya manusia kan planning nih ya, merencanakan boleh, tapi kan Tuhan yang mengatur at the end-nya. Tapi kalau harapan kamu, niat kamu mau berapa tahun bedanya? Pengen sih cepat, cuman sebenarnya aku tuh muak sama hamil. Bayangin nggak? Muak? Iya, maksudnya tapi buatnya muak nggak? Buatnya ya. enak. Buatnya enak. Bayangin Kak, aku hamil kemarin 7 bulan. Jeda 3 bulan, aku hamil lagi 9 bulan. Benar. It's like lebih dari setahun aku hamil. Iya. Kan hamil itu emang enak. Bener. Kalau aku pribadi, apalagi kamu lebih muda gitu. Kalau aku sih pengennya kayak Claire tunggu 2-3 tahun. Iya. Ya 2 tahun. 2 tahun. Kalau 3 kayaknya kelamaan. Karena mau ngejar setoran. Karena mau berapa anak kalian berdua? Mau punya anak ya sedikasinya sih, tapi keinginan sih ya bisa 5 kali ya. 4 lah. Sedikasinya tapi keinginan 5. Bingung gue ya. Tapi nggak gitu juga sih. My sister juga anaknya 5 yang pertama. Yang kedua 2, yang ketiga 5. Aku baru 1, jadi total cucu ibuku adalah 13. Wow. Banyak, wow, hebat ya. Itu belum yang kakakku sempat keguguran. Harusnya kalau lahir semua kakakku ada yang pertama tuh anaknya 7. Wow. Hebat banget. Nggak ngerti lagi deh itu Iya. ya. Soalnya kan kayak orang-orang dulu juga kan anaknya banyak kan gitu kan. 12. Iya kan. Ya, ibuku aja berapa bersaudara ya? Ibuku aja 12 bersaudara. Wow. Hai. Look at that. Kamu senang sama Auntie Sandy? Ya, tahu ya? Hai. Terus kamu sebagai suami, kok bisa sih kamu ngelewatin semua ini ya? Tadi kan aku bilang bahwa Iris bilang kalau maksudnya pengaruh suami itu penting banget sampai dia tuh bisa ya udah pokoknya sekarang tuh udah move on, udah happy aja, udah nggak mikirin. Gimana kamu ngeyakinin istri supaya udah pokoknya nggak usah dipikirin lagi gitu, karena kan banyak juga mungkin di luar sana yang ngalamin kayak kalian nih, tapi kondisinya nggak move on sampai sekarang, mungkin dikarenakan nggak dapetnya secepat kalian, dan akhirnya masih kayak ngeblame Tuhan, ya kan, masih kayak kadang mungkin ngeblame suaminya atau suaminya ngeblame istrinya gitu, jadi kayak nggak bisa move on gitu. Nah, apa kira-kira pesan kalian buat mereka yang mungkin mengalami hal yang sama tapi mungkin journey-nya beda? Yang pasti kita harus tahu dulu banget dan paham banget arti definisi menikah dan bagaimana caranya kita definisi berserah gitu loh pada Tuhan gitu. Jadi mungkin terkadang Tuhan tuh menginginkan kita untuk kan diberikan sebuah cobaan atau ujian itu kan untuk kita mengingat gitu kan, dan kita tuh untuk dekat sama Tuhan. Dan salah satunya yang paling buat kita sadar itu mana yang harus lebih kita cintai gitu loh. Penciptanya atau ciptaannya. Betul, iya. Seperti itu. Mungkin terlihat kesannya klise gitu. Banget ya. Sok rohani. Gitu. Tapi emang bener Tapi sih. emang seperti itu. Tapi nggak usah gitu ketika anak lahir ya. Misalkan nih aku bilang sama suamiku, aduhan aku tuh, aku tuh sayang banget sama Claire. Aku cinta banget sama dia. Terus suamiku selalu bilang, number 1 siapa? Tuhan. Nomor 2 gitu kan, Claire, gitu. Suami, oke, iya. Sama, bener-bener kadang begitu lahir bayi kita ngerasa nggak sih kayak mungkin prioritas pikiran kita tuh kepada si baby, akhirnya kadang-kadang kita malah justru lupa ibadah, bener nggak, saking capek, totalitas, dan
kayak punya mainan baru yang Iya. kamu ngalamin juga gak sih tidur gitu air terus dipandangin Pasti. terus tiba-tiba berkaca-kaca air gitu, pernah gak sih? Iya pernah, sering banget aku kayak aduh aku sayang banget tapi abis itu aku kayak Nggak nggak boleh boleh ya. nggak boleh Iya. ini Iya, kan iya. tetap ini cobaan nih di sini Titipan, karena kita kan udah titipan. pernah kehilangan di awal nggak boleh, ini teguran juga nggak boleh kayak gitu, tetap Iya. Tuhan nomor satu gitu. Tuhan Betul. nomor satu ya. Ini kan hadiahnya. Hadiahnya. Jadi Titipan. kalau menikah terus akhirnya end up-nya misalkan pisah atau cuma karena anak, sedih banget ya sebenarnya. Kayaknya nggak banget gitu ya, nggak boleh kayak gitulah ya sebenarnya nggak sih. Pokoknya itu sih yang benar nomor satu, itu niat menikah itu harus benar-benar sama. Benar-benar. Kalau kalian niat menikah untuk apa? Ya, memang. Selain buat anak 5. Niat kita memang pengen pengen hijrah. Hijrah itu kan berpindah gitu kan, berpindah ke sesuatu tempat sesuatu yang lebih baik gitu. Iya. Nah, makanya pas kita udah kokohin untuk ya udahlah kalau gitu, kita kan udah sama-sama Iris Bella seperti apa dulu, Amar Joni seperti apa gitu kan. Ya udahlah yuk kita sama-sama yuk berubah gitu kan, karena yang lebih baik gitu. Kalian Kan. nikah berapa sih? Waktu kamu umur berapa sih? Iris umur berapa? Umur 26 ya. 23. Oh, Iris 23, 26. Untuk cowok kamu muda banget loh menikah. Muda, iya cukup. Compare sama muda. suamiku 35 baru nikah ya. Jauh ya. itu soalnya case-nya kayaknya 1:10 gitu ya. Kalau David soal nikahnya umur 35, itu pun kalau nggak jatuh cinta banget ya, kayaknya nggak nikah deh dia. Iya, Ya iya, kan? iya, Masih aja gitu kan dengan dunianya gitu, Iya, dan iya. akhirnya baru menikah, baru mentok gitu. Jadi kamu usia 26 menikah. 26 menikah karena Apa yang ngebuat kamu menikah di usia ditantang. aku Dia ditantang. serius? Ditantang. Karena menurut aku 26 tuh masih so young loh. Maksudnya zaman sekarang ya, Iya, cowok masih umur pengen, 26 iya. tuh biasanya masih tapi berkarir. jujur ya, kalau aku nggak tantang, kamu akan menikahi aku secepat itu nggak? Kalau nggak ada omongan untuk menikah mungkin enggak lah ya. Enggak ya? Enggak lah. Tuh kan. Karena karena kan sekarang kita tuh kan bukannya karena ingin menunjukkan, tapi karena sebenarnya kan kita udah gue udah, walaupun umur gue masih 26 itu kan hanya number gitu ya, tapi Iya. untuk pengalaman hidup dan gue udah ngerasain hidup Iya. itu udah banyak gitu. Wow, jadi asam Ibaratnya. garam sudah ditelan gitu ya. Iya, Tuhan, kamu denger tuh, kalau 35 gua nggak tahu deh, bukan asam garam lagi kayaknya. Iya. Kalau kata suamiku waktu itu sih alasannya ya, dia tuh 35 karena ya masih belum dapet aja dan feel kayak udah zona nyaman juga. Pasti itu yang gue takutin. Perempuan kan juga begitu ya, maksudnya Betul. udah karir bagus, terus kerjaan bagus, semua oke, semuanya tuh tersedia. Tiba-tiba makin kita berumur, bukan nyari jodoh makin susah, makin picky. Iya, itu Kayak ini salah, itu salah, betul. iya nggak sih? Itu betul. Padahal Itulah nggak ada yang makanya. sempurna. Padahal nggak ada yang sempurna, Betul. benar. Itulah makanya kenapa gue memutuskan untuk secepatnya menikah, karena gue nggak mau sampai nanti gue masuk ke dalam zona nyaman yang dimana kayak temen-temen gue juga banyak gitu kan, yang umur-umur iya. udah sampai 30 ke atas tuh dia masih kayak Main-main dengan iya, hidupnya dia iya, gitu. Benar. Karena sebenarnya yang paling penting itu gue ngerasa jadi bener-bener seorang laki-laki itu ketika gue udah menikah kan gitu kan. iya, ada tanggung Dan jawab. tanggung jawabnya ada, Benar-benar. dan kalau Harus gue jadi kemarin contoh juga nggak sih? terus gue mikir gini, oh iya, kalau rezeki gue satu dan gue nikah sama Iris, maka rezeki gue ada dua gitu kan. Dan kalau rezeki dua itu kan namanya satu sama dua lebih banyak dua gitu kan. Jadi insya Allah rezeki gue akan lebih baik kan gitu. Dan it's true gitu loh. Jadi kayak gue sekarang udah ngerasa kayak ada yang setirin gue gitu kan, ada yang ngingetin gue, ada kayak masalah nih kayak pakaian ini aja nih sekarang ini udah disiapin sama dia gitu kan. Oh, aduh jangan Makanya- ngomong kayak gitu. Untung David nggak gue undang ke sini. Kalau nggak nanti di mobil, Iris siapin pakaiannya, kok saya enggak ya. Jadi gue dari kecil kan emang nyokap gue udah meninggal gitu kan. Jadi gue kayak sebenarnya gue butuh sosok perempuan, sosok wanita. Jadi gue dididik dari kecil tuh sama bokap gue gitu kan. Oh iya. Dan gue punya saudara, adik-adik gue juga semua laki-laki. Jadi di hidup gue tuh nggak ada perempuan, tuh nggak ada sentuhan perempuan. Oke. Gitu. Jadi Jadi, semuanya Laki-laki semuanya semua. gitu kan. Nah, Untung membutuhkan sentuhan perempuan. nah itu dia Iya. sentuhan dari Sentuhan jasmani, luaran dan rohani juga Iya, gitu. rohani dan jasad untuk alhamdulillah gitu ya. Makanya. Dan gue seneng banget di awal. Berarti bokap ngedidik bener-bener ini dong ya, as a man tuh kayak kamu tuh laki gitu. Iya, seperti itu. Jadi kayak pas dengan adanya Iris juga seperti keibuan banget, dan gue Iya, luar biasa kelihatan banget sih. sih Iris tuh bener-bener kayak di saat dia mengatakan untuk berubah ya totally memang 180 derajat berubah gitu. Oh, aku setuju banget sih yang dibilang kalau umur tuh nggak mempengaruhi pernikahan, karena
banyak kan yang bilang karena aku sama David bedanya jauh, beda 11 tahun kita ya. Suamiku sekarang 44 ya, 44. Aku baru 23 dibalik aja ya. 33 deh tepatnya. Oh, iya. Nah, 33. Aku 33, kita beda 11 tahun ya. Banyak yang bilang, "Oh, enak banget ya punya suami yang jauh, pasti ngemong banget." Padahal tuh enggak. Curhat gitu. Nah, sih, pasti. Maksudnya, Gitu. tapi menurut aku gitu, maksudnya nggak menjamin laki-laki yang lebih dewasa jauh itu juga kadang-kadang kayak anak kecil, kadang-kadang aku juga kayak anak kecil childish gitu ya, jadi nggak menjamin sih. Makanya kalau kalian umur segini punya pemikiran kayak begini sih menurut aku keren banget gitu. Amin. Mungkin Gitu karena sih. background kalian masing-masing juga kali Background, ya. iya. Karena kan gue juga tadi bilang kan nyokap gue udah meninggal dari gue kecil, dan gue udah, maksudnya gue bisa sampai ke posisi saat ini juga bener-bener kayak sendirian gitu loh. Kayak maksudnya bukan sendirian dalam arti gue berusaha sendiri, kerja keras sendiri gitu kan. Dan begitupun Iris dari kecil dia udah menjadi tulang punggung keluarganya gitu kan. Ya bener sih, nggak ada pasangan tuh yang bisa perfect, Nggak. cocok, klik Nggak gitu, ada. nggak ada sih. Yang ada Dan saling iya. mengikis menurut Iya. aku. Betul. Iya nggak sih, kayak David tuh tipenya orangnya tuh nggak spontaneous kayak aku gitu. Dia tuh tipenya tuh yang sangat-sangat proper banget, harus rapi, harus, maksudnya nggak bisa tuh misalkan liburan, oke besok berangkat, nggak bisa tuh kayak gitu. Dia tuh harus sangat diatur, Diatur. apa Aku planning. begitu. Nah, Kalau itu gue tuh. lebih spontan. Ya kita sama nih, Lebih, kalau gue juga gitu. Ayo. Iya. kapan ngegampangin lebih, ayo ini. Kalau David tuh enggak, yang harus nggak bisa ini. Sama anak juga begitu sama. Iya. Kalau David tuh lebih, apalagi kan lagi zaman virus kayak gini, dia malah justru yang lebih picky banget, lebih detail banget, jatuh semprot gitu. Iya, Kalau iya. aku masih kayak ya udahlah di rumah sendiri gitu kan. Iya, Jadi iya. pasti ada yang kalau dua-duanya sama kayaknya juga Nggak seru juga kayaknya. nggak seru dan Iya. ya flat aja Iya, ya pasti nggak flat. sih. Betul. Gitu. Akhirnya memutuskan menikah karena memang kamu punya kerinduan untuk ya udah, memang udah saatnya nih untuk Iya, menikah. udah saatnya. Dan kalau gue sih ngeliatnya gitu, posisi gue tahu pikiran gue masa depan gue ini akan lebih baik, gue yakin gitu kan. Kalau gue masa depan gue sama Iris nih, insya Allah pasti akan lebih baik nih, hidup gue akan berubah nih. Gue nggak mau balik lagi ke hal yang buruk gitu kan. Gue mau bener-bener kembali, harus ada orang yang ngingetin gue, harus ada orang di sebelah gue untuk ya udah ngurusin gue. Tapi setelah menikah ya, hal apa yang paling terasa yang beda banget? Banyak banget ya perubahan gue. Contohnya Tidur udah gua- nggak sendiri. tidur pasti udah sendiri. Dulu berdua, sekarang udah bertiga tidur. Satu ranjang udah ganti. Sekarang bertiga ya. Bertiga berdua. Belum aja, nanti bentar lagi air bakal muter-muter ya. Nah, itu dia. Bener-bener nggak bisa diem. Tempat tidur dikuasai sendiri. Wah, baby Oh boss jangan sedih, banget gue udah deh. tidur sekarang udah di kursi sekarang. Udah di Sekarang sofa gue. enggak, sekarang udah. Iya, sekarang udah beli kasurnya udah lebih Kemarin tinggi. sedih. Soalnya Air kan tidur satu kasur sama kita kan. Terus? Terus lama-lama kan kasur kekecilan, suka ketindihan kan. Oh, Udah Air- ketindihan, belum ketindihan, takut ketindihan. takut Iya, ketindihan. Oh, takut ketindihan, mojot deh, badan gue gede gini. Akhirnya Amar memutuskan, kan kita punya sofa besar juga Iya, di kamar, mau tidur di situ. Terus aku sedih banget, aku ngerasa kayak terpisah gitu. Oh. Akhirnya kita beli kasur di sebelah tempat tidur, jadi Air di kasur kecilnya. Oh, kasur kecilnya. Iya. Yang terima ya. Oh, dia ngasih adik cewek nih habis ini. Enggak. Oh. Tutup gini. Udah gak lalu nih, Mei. Baik kok, akalnya baik. Abis Lo si Mei, jenggotan. So, jadi kalian memutuskan untuk menikah muda. Terus apa pesan-pesan kalian yang mau menikah muda? Termasuk muda gak sih kalian menurut Muda kalian? banget. Kayaknya sih muda ya. Muda Soalnya Di banget. zaman sekarang ya, Iya. jangan bandingin zaman orang tua kita ya, married Iya. umur 19, 18, Iya. termasuk muda ya. Iya. Apa pesan-pesan kalian yang mau married muda gitu mungkin? Untuk teman-teman mungkin jangan takut nikah Iya. muda, karena banyak orang kan kayak yang ya belum mau gitu ya, maunya have fun aja terus. Kita juga masih tetap bisa have fun kok. Justru Iya. malah semakin lebih have fun ketika kita udah menikah muda, kita bisa ngelakuin hal apapun gitu loh. Contohnya kita masih muda, kita bisa kayak traveling bareng sama dia. Dan jangan takut kalau untuk masalah rezeki akan ada Finance, surat atau apa ini, iya. enggak. Justru malah ketika kita menikah berdua, itu rezeki kita udah berdua dan tenang aja. Asal komitmen dan jangan main-main ya. Iya. Maksudnya Iya. Pasti. karena banyak juga prinsip nikah muda
nanti kalau nggak cocok ya udah pisah aja, nikah lagi Iya. gitu nggak gitu juga Enggak ya. lah, enggak lah, jangan kayak Maksudnya gitu. benar-benar menikah Harus itu serius ya. Iya, serius dan maksudnya ya once Jangan in a menggampangkan, lifetime. jangan menggampangkan lah ya. Karena teman hidup itu cuma satu sih kayaknya di hidup ini gitu loh, gitu kan nggak banyak gitu loh. Jadi ya kita ya nama belahan jiwa kan, jiwa itu kan satu ya setengah-setengah gitu kan. Jadi nggak ada jiwa itu ada terbagi banyak gitu loh. Ya menikah ya sekali seumur hidup gitu loh. Wow, Gitu keren. sih. Berarti kalian harus cari nih yang tipe-tipe yang Iya. 26 sematang ini gitu ya. Keren nih. Jadi belahan jiwa itu nggak mungkin ada berpecah-pecah ya, Iya, ini cuma satu satu. ya, cuma Satu satu ya. doang. Yang pecah-pecah itu otaknya ya biasanya ya. Oh, nafsu kayaknya. Nafsu ya. Betul, betul. Keren. Iya. Thank you so much. You're welcome. Thank you, You're welcome. thank you. Kalian sehat-sehat, happy Amin, selalu, amin. dan enjoy marriage life. Amin. Pokoknya bahagia selalu deh, pokoknya keren. Thank you Thank guys. you. Hi guys, thank you for watching my YouTube channel. Biar aku semangat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol lonceng kamu supaya kamu bisa tahu dan update tentang video terbaru aku. See you on my next video.